Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 2, kita berjumpa lagi di tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Di tema 4 ini, kita akan mempelajari hidup bersih dan sehat. Subtema 3 tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang silahkan dibuka bukunya halaman 137. Perhatikan gambar. Dayu dan teman-teman bermain di halaman rumah. Kebersihan lingkungan harus diperhatikan sebelum bermain. Teman-teman, sebelum bermain, mari kita bersihkan dulu tempat ini. Setuju, setuju. Daun-daun ini harus kita bersihkan. Sampah dedaunan harus dikumpulkan karena bisa diolah menjadi pupuk kompos. Teman-teman, tadi kita sudah memperhatikan percakapan Dayu dan teman-temannya. Sekarang, ayo kita jawab pertanyaan di halaman 138 sesuai dengan isi percakapan Dayu dan teman-temannya. Nomor 1 sampai 5. Setelah menyelesaikan tugas tadi, ayo kita simak informasi tentang kesehatan dan keselamatan ketika bermain di halaman 140. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan, jika terinjak, dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam, harus disingkirkan. Misalnya saja duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, teman-teman, sekarang coba perhatikan gambar. Akhirnya, Dayu dan teman-temannya membersihkan halaman rumah untuk bermain. Kita sudah mengetahui bahwa kesehatan dan keselamatan ketika bermain harus diperhatikan. Sekarang, ayo kita tuliskan cara menjaga kebersihan lingkungan sebelum bermain berdasarkan gambar. Tulis di halaman 141 ya. Untuk nomor 1, akan Bu Guru beri contoh. Teman-teman, selain menjaga kesehatan dan keselamatan ketika bermain, ternyata ada beberapa sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Untuk menjaga persatuan dalam bermain, sikap apa saja yang harus dimiliki? Nah, ayo coba kita tuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain di halaman 143. Bu Guru akan memberikan 2 contoh. Nah, teman-teman, ayo sekarang kita amati kegiatan persatuan dalam bermain pada gambar di halaman 145. Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah.
Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Nah, sikap Dayu dan teman-teman tadi menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain? Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Nah, ayo kita tuliskan manfaat persatuan dalam bermain dan akibat jika tidak bersatu. Tulis di halaman 146 ya. Bu Guru akan memberikan contoh satu. Sekarang, ayo kita baca percakapan Ayah dengan Beni di halaman 147. Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan itu ada keran air, di sana ada juga sabun dan spons. Iya, Ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih. Berdasarkan percakapan Ayah dan Beni tadi, ternyata kita harus menjaga kebersihan dalam bermain. Sekarang, ayo kita baca informasi tentang menjaga kesehatan badan di halaman 148. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Teman-teman, tadi kita sudah membaca informasi tentang menjaga kesehatan badan. Sekarang, perhatikan gambar. 1, 2, 3. Nah, ayo tuliskan 3 cara menjaga kesehatan badan sesuai gambar. Tulis di halaman 148 ya. Teman-teman, dalam menjaga kebersihan badan, kita dapat menggunakan sabun dan spons. Nah, tahukah kalian bahwa sabun dan spons berbentuk bangun ruang, yaitu balok? Teman-teman, tahukah kamu ada banyak bentuk bangun ruang selain balok? Misalnya saja ada prisma dan limas. Sekarang, ayo dibuka halaman 150. Perhatikan gambar. Bangun ruang ini berbentuk prisma. Pada bangun ruang prisma, sisi atas sama dengan sisi bawah. Bentuk bangun ruang yang satu ini adalah limas. Limas memiliki satu titik puncak. Teman-teman, sekarang ayo kita perhatikan bangun ruang prisma di samping. Bangun ruang memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Sekarang, kita akan menghitung banyak rusuk pada bangun ruang prisma. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
dan 9. Bangun ruang prisma memiliki 9 rusuk. Kini kita hitung banyak sisi pada bangun ruang prisma. Satu sisi atas, satu sisi bawah. Sisi tegaknya ada 1, 2, 3. 3 sisi tegak. Berarti jumlah sisi pada bangun ruang prisma ada 5. Sekarang kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudut pada bangun ruang prisma ada 6. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut pada bangun ruang. Sekarang, ayo kita coba kerjakan latihan di halaman 151. Untuk nomor 1 dan 2, akan Bu Guru beri contoh. Perhatikan dengan baik untuk contoh nomor 1. Kita hitung banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak rusuknya 9. Sekarang kita hitung banyak sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Sekarang kita hitung banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya ada 6. Sekarang perhatikan dengan baik untuk nomor 2. Kita hitung banyak rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak rusuknya adalah 15. Sekarang kita hitung banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak sisinya ada 7. Sekarang kita hitung banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak titik sudutnya ada 10.
Sekarang, ayo dikerjakan mandiri untuk nomor 3, 4, dan 5. Hati-hati ya dalam pengerjaannya, harus teliti. Terima kasih anak solih dan solihah kelas 2 yang sudah menyimak dengan baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.